A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali saya berjumpa dengan kawan-kawan semua. Allah kasih saya nikmat yang bisa bikin saya nggak pernah sedih. Allah kasih nikmat buat saya yang bikin saya nggak bisa berduka dengan izin Allah, nggak bisa bad mood, nggak bisa kemudian kemerungsung, nggak bisa jelek hati, ya, jelek pikiran. Ya, ini nikmat mengajar, nikmat dakwah. Ya, terima kasih loh. Jadi buat yang pada mau ikut ngaji, yang mau pada ikut belajar, sesungguhnya Anda juga sedang bersedekah kepada kebahagiaan Yusuf Mansur. Kesenangannya Yusuf Mansur. Insya Allah semua yang ikut pada senang, amin, disenangin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang pada ikut ngaji dibahagiain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ikut kemudian mengaji diringankan apa yang menjadi urusannya, kesulitannya, persoalannya, permasalahannya, bebannya, tanggung jawabnya, bahkan ya bukan cuma diringankan tapi ditolong betul, ya, 1000% oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampunin semua dosa-dosanya, dimaafin semua kesalahannya, ditutup semua aibnya, dan dibahagiain dunia akhirat, diselamatin, ditenangin, diamanin, dilindungin, dan semuanya membaik dari berbagai sisinya, berbagai aspeknya, berbagai bidangnya, berbagai kemudian segi kehidupannya insya Allah, dan berlaku buat orang-orang tua ke atas sehingga Nabiullah Adam alaihissalam, keluarga inti, keluarga besar, dan turunan-turunan hingga akhir zaman. Mari sekali lagi kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. 'Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Saya berterima kasih kepada seluruh pimpinan Darul Quran dan semua kawan-kawan media yang hari ini memfasilitasi kita mengaji tentang sedekah itu kaya dan mengayakan. Sedekah itu bisa membawa kaya dan bisa membawa kita pada mengayakan. Sedekah bisa kemudian membuat kita kaya dan membuat kita bisa mengayakan. Tapi saya akan meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kawan-kawan semua bahwa kita akan membawa pada titik paling nol. Sebelum kita bicara tentang sedekah, kaya, kekayaan, mengayakan, ya, izinkan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala membawa pada titik nol. Apa tuh titik nol? Persoalan meminta dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba catat di komen tuh. Titik nolnya adalah persoalan meminta dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan meminta dan berterima kasih kepada Allah, kita tidak punya kemampuan berdoa, berharap pada Allah, dan kemudian bersyukur pada Allah, maka bisa dipastikan biasanya gitu ya, memberi lebih susah. Nanti di masa-masa penantian janji Allah, di masa-masa penantian balasan dari Allah, termenderita. Karena kemampuan meminta dan kemampuan bersyukur ini kurang atau malah tidak ada.
Dalam percakapan singkat dengan Kawirda tadi siang, Kiai Jamil, Kiai Tarmizi, Kiai Sani, para Kiai Darul Quran yang hadir, alhamdulillah, insya Allah besok kita berangkat ke Sumatera Barat, amin insya Allah. Kawirda luput nih, ya, gagal, hilang, lepas beberapa kontrak, ya, dengan perusahaan transportasi online, dengan kemudian perusahaan kosmetik, dengan perusahaan food and beverage, dan dengan perusahaan di bidang perbankan, ya, itu si keuangan. Ceria sih gitu, tapi nampak ya di WA-nya betapa kemudian dihajarnya nama papahnya, dihajarnya namanya Kawirda. Belakangan Kawirda dibilang bohong kuliah di Inggris, padahal itu benar, beliau kuliah di Inggris di Buckingham University. Seperti saya cerita, memang tidak jadi di Oxford. Wirda memilih di kota kecil Buckingham. Ya, tapi siapa yang tahu juga bakal terjadi online. Kalau emang online mah dari dulu ya langsung di Oxford saja gitu kan. Tapi qadarullah, teman-teman Petren menulis di biodata LinkedIn-nya Kawirda bahwa Kawirda lulusan Oxford, dan tidak ada dari kami yang mengakui itu. Lalu terjadilah kemudian juga bulian seperti papahnya. Kemudian agensi yang meminta Kawirda sebagai bintang iklan, endorses dan lain-lain sebagainya, mereka mundur dan mengatakan bahwa maaf ya, tidak kami teruskan karena nama kamu lagi jelek gitu. Terjadilah kemudian dialog yang membawa kemudian saya sendiri papahnya dan kita semua pada hari ini, malam hari ini dengan izin Allah, kepada surah Al-Isra, surah perjalanan. Ini menarik Kiai Jamil, Kiai Tarmizi, Kiai Sani, Kiai Kosasi kalau ada barangkali guru kami yang mulia, teman-teman yang dirahmati Allah. Makasih Pak Gumanti, Pak Dwi, Umair, Ridho, semua yang membantu. Surah Al-Isra ini surah perjalanan. Tahu nggak kenapa ayat 3-nya? Ya, ayat 3-nya coba silakan dibuka yang pada megang Quran. Ayat 3 surah Al-Isra. Kenapa Allah mengcapture ya, Nabi Nuh ya, beberapa saat setelah Allah bercerita mengisahkan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Di ayat ya, yang dimasukkan di dalam surah perjalanan, saya bilang sama Kawirda, it's a journey, it's a trip, it's a process. Kawirda percayalah, ini semua proses. Yuk lihat bagaimana kemudian Nabi Nuh diistimewakan oleh Allah menjadi ya, Nabi yang ikut disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Musa. Ya, setelah ayat tentang Musa alaihissalam, ayat 2-nya kan tentang memention Nabi Musa. Habis itu Allah memention Nabi Nuh.
Kenapa punya kedudukan sangat istimewa Nabi Nuh? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura. Sebagai seorang hamba yang penuh dengan rasa syukur. Kerjaannya Nabi Nuh, proyeknya Nabi Nuh diledekin, dikecilin. Dia terima kasih aja, dia bersyukur aja. Alhamdulillah dapat perintah dari Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina, ya. Aku dapat perintah dari Allah. Kemudian diganggu kerjaannya Nabi Nuh, proyeknya Nabi Nuh, membuat kapal, membuat perahu. Diganggu, bukan cuma diganggu, malah dibawakan kotoran manusia, kotoran hewan. Tapi Nabi Nuh tetap dia berposisi sebagai abdan syakura. Luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena terus menerus beliau menjadi seorang hamba yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh kegembiraan dan bahagia. Ya, enggak jelek hatinya, enggak jelek pikirannya. Akhirnya Nabi Nuh berhasil mengerjakan proyek perahu itu. Dan kemudian diizinkan berlayar hingga kemudian berlabuh. So, saya bilang kepada Kabir, apa yang bisa dipetik dari ayat ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا syakura. Masya Allah. Nggak sempet Nabi Nuh mengeluh. Nggak sempet. Kenapa sih gue diomongin? Kenapa sih gue dijatuhin? Kenapa sih gue gak dapet? Kenapa sih gue kok hilang? Kenapa kok kemudian gak berhasil, gak sukses, gak lulus? Gak sempet. Yang terjadi apa? Abdan syakura. Nah, ini menjadi salah satu titik awal nih kawan-kawan semua yang tergabung di Zoom, YouTube, IG, Facebook, TikTok. Masya Allah, Allah kasih banyak saluran. Sebelum kita bicara tentang sedekah, tentang kekayaan, kaya dan mengayakan, saya mau bawa diri saya pada titik paling nol tentang meminta dan bersyukur. Capturean pertama saya berdasarkan kemudian yang paling up to date dialog saya dengan putri saya Wirda, yang mudah-mudahan bisa menjadi insight pada hari ini dengan izin Allah. Salah satu yang disyukuri oleh Nabi Nuh adalah Nabi Nuh menerima perintah dan beliau melaksanakan. Sudahkah ini Pak Dwi? Coba mikir ya Pak Dwi ya, sebagai MC ini, dan teman-teman di belakang layar. Coba perhatikan sedikit kalimat ini, saya ulangi sekali lagi. Nabi Nuh mensyukuri bahwa dia menerima perintah dari Allah dan dia melaksanakan. So, yang lain tuh no matter what, no matter how, nggak peduli. Rasa syukur ditunjukkan dengan dia menjalankan perintah Allah. Kita seringkali tidak pernah merasa besar hati kita.
Karena kita tidak pernah tahu bahwa kita ini mendapat mandatori dari Allah, mendapatkan mandat, mendapatkan tugas dari Allah untuk beribadah kepadanya. Kita seringkali bangga ketika kemudian kita ditunjuk oleh presiden sebagai menteri misalnya. Oh, boleh ditunjuk jadi menteri, ditunjuk oleh rakyat menjadi gubernur, jadi anggota dewan, dapat tugas, dapat amanah, begitu hebatnya. Tapi kita lupa bersyukur dikasih perintah oleh Allah. Maaf nih Pak Dwi, pernahkah kita meminta agar Allah memerintahkan kita bersedekah? Enggak kan? Ini yang saya maksud juga titik nol. Sebagaimana sholat misalnya, pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Ya Allah makasih loh, saya termasuk orang yang diizinkan olehmu sholat. Aku akan bersyukur ya Allah. Terus itu menjadi hal yang membuat dia tidak terganggu dengan keadaan-keadaan lain di luar sholat. Wah subhanallah. Saya nggak tahu ya bahasa saya nyampe apa tidak, tapi harusnya sih membuat teman-teman mestinya bisa bersyukur. Iya loh. Itu disuruh buat ngaji, terus kita bisa ngaji gitu loh. Kita disuruh buat berzikir, terus kita bisa zikir. Kita disuruh birrul walidain, terus kita bisa birrul walidain. Kita disuruh jaga hati, jaga pikiran, kita bisa kemudian jaga hati, jaga pikiran. Kita disuruh jaga kemaluan, kehormatan, kemuliaan, terus kita jaga itu semua. Kita disuruh jaga sama Allah pandangan, penglihatan, pendengar, kita jaga itu semua. Terus kenapa enggak itu yang kita syukuri dulu? Minta juga enggak kita. Nanti pada saat kita bersedekah, sesuatu yang paling kemudian kita syukuri adalah kita bisa sedekah. Ya Allah. Kita disuruh sedekah. Ya Allah, yang nyuruh Allah. Girangnya hati. Kalau emak lagi ngomel coba, boro-boro dia mau nyuruh, ngomong juga nggak mau. Biarin gue kerjain sendiri. Pain gue nyuruh-nyuruh dia. Apaan? Gitu. Maka ketika kita menerima perintah dari orang tua kita yang kemarin ngomel, weh neng, sana gila nyapu. Dah, emak udah gak marah sama kita. Saya tarik nih di titik nol. Persoalan minta dan persoalan bersyukur. Buat yang baru bergabung, perhatikan kisah Nabiullah Nuh. Ya, kita baca surah Al-Isra, surah perjalanan. Ya. Kalau perjalanan itu mau kemudian berhasil dari mulai titik nol, kita bersyukur dulu bahwa kita menerima mandat berjalan itu. Dan syukur apa yang terjadi. Jadi Nabi Nuh mensyukuri dia dipilih oleh Allah untuk membuat perahu. Juga nggak tahu bakal apa, nggak ngerti ada kejadian apa, nggak paham. Pokoknya wasna'il fulka. Udah Nuh bikin perahu. Dan dia bersyukur menerima mandat itu. Surah Al-Isra, surah perjalanan. Di perjalanannya kemudian Nabiullah Nuh dikecilin. Apaan? Bikin perahu di gunung, ada aja. Apaan? Bikin perahu buat apa? Wah, pokoknya berbagai macam. Itu ada di surat Hud, ya, salah satu di antaranya. Perlakuan-perlakuan gak enak terhadap proyeknya Nabiullah Nuh, terhadap pekerjaannya Nabiullah Nuh. Ini adalah cerminan kita sehari-hari ntar. Tapi karena fokusnya Nabiullah Nuh kepada ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nah gitu. Fokusnya kita itu mungkin bukan pada perintah Allah. Perintah Allah itu kan intervalnya kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan perintah Allah kan. Bainahum itu, bainas shalah, di antara salat-salat kita ada dagang, ada kerja, ada jalan-jalan. Begitu jalan-jalan nggak jadi, yang penting sholat zuhurnya kan jadi. Kira-kira begitu. Bisa dipahami tidak? Ini hal baru bisa jadi. Kita jalan-jalan gak jadi. Tapi jalan-jalan gak jadi itu bukan yang utama. Yang utama itu kita bisa sholat zuhur. Allah perintahkan kita sholat zuhur di sini. Udah begitu.
Kalau itu bisa terjadi, maka perjalanan itu actually-nya has begun. Dimulai kapan? Ketika kita bersyukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Poin-poinnya kita ini beda-beda. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Sidratul Muntaha, gitu. Ya, kita nih macam-macam, ada yang dari kamar garasinya menuju kemudian barisan ruko, deretan ruko, ada yang dari kontrakannya kemudian menuju klaster, ada yang dari kenaikan kelas yang tidak naik kelas tapi kemudian menjadi guru besar, ada perjalanan dia ya dari OB kemudian menjadi owner perusahaan itu, ada perjalanan dia menjadi pembantu tapi kemudian menjadi ketua DPRD, ada perjalanan dia misalkan menjadi orang-orang yang terlunta-lunta ya, tapi kemudian malah menjadi bapak bagi 1000 anak yatim. Perjalanannya macam-macam. Tapi pada pelajaran hari ini, pelajaran macam-macam itu adalah nyampe nanti pada posisi abdan syakura. Pertemuan nanti tolong diingatkan jadi kalau berlanjut ya. Nanti kita belajar tentang sabura. Ya, bagaimana mulai kita bersabar. Kita beruntung ya, ayat 1 surah Al-Isra ya, bulan Rajab dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Allah menyebutnya bukan bi Muhammadin gitu, tapi bi abdihi, sehingga siapapun insya Allah punya peluang merasakan mukjizat dari ayat 1 ini. Siapa ya, yang diperjalankan oleh Allah dan dinaikkan oleh Allah? Mereka yang masuk pada derajat hambanya. Coba perhatikan ayat 1 tuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Bukan bi'abdihi, hambanya. Ini tafsir tadabburiyah tentu saja ya. Ini tadabbur. Ada jagoannya di sini Kiai Jamil. Insya Allah nanti kita minta beliau ikut ngasih sesi. Kita jadi hambanya dulu nih gitu loh. Ngerasain sensasi menerima amanah, bisa sedekah. Jadi engkau ngasih aku rizki buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku ilmu buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku waktu buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku tenaga, power buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku pengaruh buat aku sedekah. Oke, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wah gitu. Wah, sebelum kita bicara soal kaya dan mengayakan, kekayaan mengayakan, bicara titik nol ini. Keren ini. Bisa nggak kita menjadi pada derajat hambanya gitu? Kalau udah nyampe pada derajat hamba, seorang hamba, maka insya Allah kita diperjalankan sebagaimana kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh nyampe nih derajat hamba gitu ya. Kita nih kan ngakunya kan hamba Allah ya. Oh saya ini hamba Allah. Bener lo udah sampai derajat hamba Allah, sampai lo bisa ngaku hamba Allah, bener? Serius? Siapa sih yang bisa ngaku santri Darul Quran? Hah? Pesantren tahfiz Darul Quran di Kampung Ketapang, di Ciantra, Cikarang, dan di mana-mana. Siapa sih yang bisa ngaku itu? Kan yang daftar, yang belajar, yang ikut dan segala macam. Itu pun kalau kemudian nggak mematuhi, nggak memenuhi persyaratan, kan nggak diaku juga. Kenapa kamu di luar? Saya gitu. Kamu santri Darul Quran bukan?
Iya satu Dalil Quran. Kok satu Dalil Quran di luar? Nah, berarti nggak memenuhi syarat. Tiba-tiba kita ngaku nih hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ya alhamdulillah. Tapi betul nggak kita masuk pada derajat abdan, abdun? Gitu. Ayat 1 ada kosakata abdun kan? Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Asra'nya siapa? Asra bi'abdihi layla. Bi'abdihi. Kalau kita nyampe pada derajat seorang hamba, maka kita layak diperjalankan. Seperti Nabi Allah Nuh, akhirnya selesai proyeknya dan diperjalankan. Kalau kata Wirda, to the moon. Token kriptonya to the moon. Malam ini naik lagi tuh harganya. Alhamdulillah. Iya, itu kan panik aja, panik Rusia, Ukraina gitu. Izin Allah juga kan. Nah, ternyata begitu pasar melihat suasananya enggak gimana-gimana, ya pasar tuh anteng lagi. Naik hari ini token kriptonya Wirda naik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Wirda bisa silaturahim ke DSN MUI, ketemu sama guru-guru senior di sana dan dipandu untuk mendapatkan ya sertifikat kesyariahan, ya kehalalan. Bisa ke OJK, kemudian ke Bapepti, ke Kemendak, BI, meminta saran, insya Allah. Mudah-mudahan ya, koin micinnya menjadi koin beneran. Dan kemudian benar-benar bisa mengagumkan dunia hafizah, ya dunia tahfiz, bahwa ada itu loh anak muslim muslimah milenial hafal Quran, ngaji bagus, sholat nggak ditinggal, tapi masuk ke dunia hari ini, dunia digital, dunia metaverse, dunia kemudian kripto, bitcoin dan lain sebagainya. Insya Allah akan masuk kita pada zamannya ini, insya Allah. Diperjalankan. Begitu diperjalankan, Nabi Allah Nuh dilepas sama Allah ke lautan. Coba, dilepasnya kemana? Ke lautan, Pak Dwi. Teman-teman semua, ke lautan. Bukan dilepaskan di kebun raya yang enak itu loh, kebun raya Bogor loh. Yang indah, Bromo yang indah, Pantai Carita, Parangtritis yang indah. Ini lautan yang serem gitu loh. Tapi kata Allah apa? Aku jamin keselamatanmu Nuh. Aku jamin keselamatan engkau wahai Nuh. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi kalau kita masuk kepada abdan syakura, di etapa mana aja kita bersyukur, maka kita akan siap tuh dengan perjalanan sedekah yang haru biru. Kan saya dihadapkan tuh dengan izin Allah. Kita dihadapkan pada cerita-cerita yang diangkat kan. Setelah sedekah orang susah, setelah sedekah orang jadi jatuh miskin, setelah sedekah orang kemudian hilang kerjaan, setelah sedekah orang terlunta-lunta. Ya dia nggak siap. Ya Ustadz nyalain dia. ya terus aja ngaji terus. Kan saya udah bilang dari dulu, di teman-teman dari Quran udah pada paham. Jamil, kayak Jamil, Ustadz Jamil dan kawan-kawan semua, saya mewakafkan diri saya. Bila ada orang masuk ke gerbang sedekah, lalu kemudian pada susah hidupnya, saya mewakafkan diri saya disalahin. Tapi nanti ketika Allah izinkan dia masuk sebagai orang-orang yang bersyukur. Nanti di episode berikutnya masuk pada orang-orang yang bersabar. Nanti dia akan bilang kepada saya, Ustadz Yusuf, maafin ya, kemarin marah-marah. Habis saya sedekah motor Mio, ampun, mobil Kijang saya hilang. Lah udah begitu istri beginilah, anak bukono lah, hancur udah. Mana Allah nih, Sumansur kok ngomongnya enak amat ya. Apa aja gampang, apa aja mudah. Nah lihat perjalanan Nabi Allah Nuh. Tapi yang dipuji kan gitu kan, dipuji tuh. Tenang aja udah kata Allah. Perjalananmu itu aku kawal karena aku as-sami', aku al-basir. Ayat 1.
Surah Al-Isra. Aku maha mendengar, aku maha melihat, aku pantau kamu kok. Yang penting pada saat aku uji kamu itu, gitu kan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lari kepada orang lain. Nah, ini kan teori dasar, teman-teman, Gumanti, Ridho, Umair, yang lain. Ini teori dasar. Begitu sedekah itu harus menerima penderitaannya gitu loh. Begitu sedekah harus menerima gitu loh, mengharu birunya gitu. Jadi Musa begitu, jadi Nuh begitu. Ini nih yang bikin saya kalau ceramah sehat teriak-teriak. Harus bener-bener song-song begitu loh. Begitu sedekah uang kontrakan jedar, ternyata malah diusir. Nah, harus bahagia. Oh, saya menerima perintah Allah gitu. Saya menjalankan perintah Allah, lalu saya menjadi terusir dan saya bangga gitu. Biar Allah As-Sami', Allah Al-Basir melihat aku menjalankan perintahnya dan aku terusir, bangga. Sebab yang ngusir adalah Allah. Allah pasti akan menempatkan aku pada tempat yang terbaik. Jangan ngemis kemana-mana. Assalamualaikum. Salam, saya korbannya cuk mancul. Macam mana? Sedekah katanya bisa bikin saya jadi punya rumah. Ya, lihat ayat 2 tuh. Lihat ayat 2. Lihat ayat 2 kawan-kawan, surat Al-Isra. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Masya Allah. Supaya sama Allah diturunkan ya dengan segala kemudahannya Al-Quran sebagai petunjuk. Supaya apa coba? Allah tattakhidhu min duni wakila. Kalau aku lagi kasih kesusahan, aku lagi kesulitan, aku lagi kasih penderitaan, beban, gak kejawab-jawab, mentak-mentok, nunggang-nungging, kejedot-kejedot, debrak-gedebrok. Allah tattakhidhu min duni wakila. Jangan sampai kemudian mengambil pelindung kecuali aku, selain aku. Jangan kamu ambil penolong selain aku. Dan kemudian kita melihat ya, orang-orang yang bersyukur itu ya, korelasi dengan ayat 3-nya. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh. Nah, kita kan termasuk orang yang dibawa oleh Nabi Nuh kan hari ini dengan izin Allah Jalla Jalal. Risalah kenabian, risalatul anbiya wal mursalin. Mulai dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Musa sampai Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih satu rangkaian. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Di titik 0 ini saya ingin menyampaikan bahwa
terima perintah bersedekah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan terima sebagai rasa syukur, dan udah nggak lihat yang lain, begitu loh. Itu yang menjadikan kita menjadi kaya nanti, melesat kayak Nabi Nuh, berlayar sampai bisa berlabuh di tanah harapan, masya Allah, seperti Musa alaihissalatu wassalam. Hari ini saya juga baru dapat cerita dari Ustadz Syakur. Dijamu oleh Allah Jalla Jalaluhu umrah. Semua orang merindukan umrah. Beliau dengan seluruh keluarga besarnya dan jamaahnya riyadah umrah ke sana. Wisata hati, Darul Quran. Allahumma shalli wa sallim. Tapi menjelang akhir, mereka menyatakan keprihatinan, khawatir, sedih. Kenapa kok perlakuan jemaah umroh di Indonesia kok kayak begini? Gitu. Ya. Mesti PCR, mesti begini begitu, bla bla bla. Narasinya negatif. Saya bilang sama Syakur, hati-hati. Syukurin. Ayo syukur, ayo bersyukur. Anggap aja ini PCR itu final test gitu. Final testnya jemaah umroh, supaya nanti bisa berlabuh dengan baik, mendarat dengan baik. Nggak ada ruang buat kemudian kita mengeluh ketika kita kemudian punya abdan syakuronya Nabi Nuh. Oh, bagaimana mungkin saya bisa nggak bersyukur ya? Saya dapat perintah dari Allah bersedekah kok. Sebelum kemudian ayat 3, ayat 2 kan, Allah tattakhidhu min duni wakila. Allah centering tuh, Allah kasih stressing di sana. Allah jangan sampai. Makanya di kemudian hari nanti teman-teman semua yang dirahmati Allah yang ikut kajian, masya Allah udah lama nih gak ngaji begini ya. Bener kangen bener. Orang-orang yang kemudian berbuah sedekahnya itu emang orang-orang yang hebat, teman-teman. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang bertahan nggak minta gitu loh, nggak ngadu sama orang, nggak ngeluh. Contoh misalkan cerita lama, masih ingat nggak Pak Dwi? Teman-teman semua masih ingat nggak? Di Masjid At-Tin, zaman dulu saya masih ngajar di Masjid At-Tin, ya, sebulan sekali Jumatan. Terus saya suruhlah bersedekah tuh. Setelah kemudian belajar ilmu sedekah, ada yang bersedekah duit buat bensinnya, dan dia tahu kalau dia sedekahin bisa jadi dia tidak nyampe. Tapi dia pun mau belajar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa gitu ya, gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Jadi dia pengen jadi wali nih. Itu bismillahirrahmanirrahim. Bensin kosong juga, insya Allah Allah bakal bela saya. Pokoknya saya bakal bisa mengendarai motor. Kagak taunya mampus motornya. Nah, korelasinya apa ayat kedua? Ayat pertama 2 dan 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nyampe gak perjalanan dia gitu ke Aqsa, kira-kira begitu kalau dilihat dari ayat ini. Nyampe gak kemudian dia menjadi orang yang diberkahi, tempat-tempat yang diberkahi, semua tempat yang dikunjungi diberkahi, semua tempat yang dilewati diberkahi, semua yang ditemui apa dan sampai ditemui itu semua diberkahi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tergantung. Apakah dia tahu Allah itu maha mendengar, maha melihat atau tidak?
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Jangan jatuh. Begitu tahu udah gak ada bensin, dia deketin jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya jamaahnya Ustadz sama seperti Anda. Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Saya habis sedekah tadi. Saya khawatir ini bensin gak nyampe. Boleh gak saya minjem duit buat bayar, buat beli bensin? Jatuh itu mah. Dijalanin seperti Nabi Allah Nuh. Aku izinkan kamu berlayar. Begitu kata Allah. Tapi jangan salah Nuh. Lautan itu penuh badai. Kalau kamu terima, seperti kamu terima di bibir pantai, seperti kamu terima di dapurmu, seperti kamu terima wafaratan nur di dalam rumahmu, ya, nanti aku akan terima kamu juga. Dan aku akan kawal kamu, selamatkan kamu. Perjalanan Nabi Allah Nuh di samudra, di lautan itu kejam. Dan orang itu menangis. Dokter gigi itu, saya ingat betul dokter gigi. Siapa namanya? Dokter baru. Oh alam ya, saya lupa ingat. Tapi yang jelas orang ini kemudian menerima tantangan dari Allah. Yang dia syukuri apa? Saya bisa bersedekah. Coba tuh, orang punya masalah begitu pelik. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia merasa, alhamdulillah saya dapat perintah sholat. Dilupain masalahnya, dilupain kesulitannya, dilupain penderitaannya, dilupain gibahan orang, fitnahan orang, bulian orang, cacian orang, sangkaan orang. Terserah wes. Aku mau sholat, aku lagi disuruh sama Allah. Segala kesulitan haji umroh dari mulai awal berangkat pulang, semua nggak ada artinya dibanding dengan bisa menerima perintah haji dan umroh dan bisa melaksanakan. Itu yang saya bilang mau Ustaz Syakur. Udah terima aja. Walaupun misalkan begitu turun dari tanah suci, ada nih karantina baru misalkan, harus karantina 25 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Jalanin aja. Gitu. Yang penting jangan makan mie tiap hari. Dut. Kebiasaan saya ceramah nih, kanan kiri kalau sambil ngomong para santri nggak bisa dapet loh. Apa kata Allah tuh di ayat 2 tadi? Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Di perjalanan Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur mengeluh pada manusia kanan kiri depan belakang, yang terjadi perjalanan itu akan semakin jauh. Dan saya tahu tuh, ketika saya mulai ini sama orang, udah jauh, udah Allah tattakhidhu min duni wakila, udah jadi Nabi Nuh berlayar sono dengan penuh kebersyukuran. Besok kita belajar di pertemuan yang berikutnya tentang abdan sabura, ya orang yang bersabar gitu. As-sabirin. Cakep ini. Susah loh menerima perintah itu kalau kita nggak bersyukur. Aku dipilih loh. Aku dipilih sholat loh, aku dipilih ngaji loh, aku dipilih being muslim loh, aku dipilih being believers loh. Jadi orang-orang yang beriman. Makasih ya Allah. Mana kita syukurnya?
Yang ada kita berat, apa aja berat, ngaji berat, zikir berat, sholawat berat, tasbih berat, istighfar berat. Jadi ayah yang baik berat, jadi anak yang baik berat, jadi orang tua yang baik berat. Semua perintah Allah berat semuanya. Kapan kita bersyukurnya? Termasuk sedekah. Ntar ngaji kaya mah. Ini pada ikut nih, pada pengen kaya apa gimana nih? Motonya sudah bersyukur. Tapi ini kuncinya. Ditenteng lu motor itu, Jamil dan teman-teman, ditenteng tuh motor dari Atin, ditenteng sampai Kampung Rambutan, bos. Bukan main. Jauh loh. Jauh itu. Besok tuh dia bercerita tuh. Dia ketemu teman lama. Yang teman lama itu kemudian akhirnya berkongsi sama dia, jadi punya klinik dokter gigi. Malam seingat saya itu lama sekali itu, tahun berapa ya, di Atin itu. Pak Joni masih di sana waktu itu. Sekarang udah jadi salah satu pimpinan di Darul Quran, pimpin Masjid Nabawi. Satpam dulu Pak Joni ya. Dia Pak Masjid Atin itu. Kalau datang saya gembira dia. Wow, dia peluk dia. Seorang satpam yang mahabbah sama seorang guru. Kemudian Allah angkat derajatnya Joni. Allah jadi ustadz besar di Darul Quran bersama istrinya. Istrinya juga sekarang sama istri saya. Wah, Masya Allah. Abdan syakur. Dia sedekah jeder, sedekah itu dia tahu kalau dia sedekah nih nggak bisa beli bensin, tapi dia terima resiko itu. Udah, kapan lagi saya sedekah? Bismillah, dorong dah begitu. Nah, terus dia Allah tatakhidu min duni wakila, dia tutup pintunya dari meminta. Berkeluh kesah apa dia tutup. Asli tuh dia dorong tuh motor, mogok itu motor. Nggak ada yang ngedumel, panas banget ya Allah, aus betul ya Allah. Ini sampai rumah nih ya Allah nih, sampai rumah nih beneran nih, nonton sampai rumah nih. Enggak loh, dia nggak mampir tuh ke pom bensin juga supaya nanti minjem. Enggak, dia tuntut, dia pokoknya redo gitu aja udah. Allahu Akbar. Yang terjadi kan dipuji sama Allah. Kalau udah dipuji, ntar namanya disebut, jadi tuh barang. Ngomong-ngomong udah berapa jam ini ceramah? Udah 3 jam ya. 10 menit lagi ya. 20-50. Kita belum masuk juga pada titik nol yang lain, yakni meminta. Kalau minta aja gitu udah gak berani, bagaimana lagi nanti kita memberi. Itu nanti kata kuncinya. Kita belum membahas nih ya, dan teman-teman semua belum membahas nih titik nol yang satu lagi, ya ini meminta. Kita belajar meminta dan bersyukur kan, meminta dan berterima kasih kepada Allah. Kita belum belajar. Ingetin saya juga tentang kesabaran. Ya. Kenapa saya mau bawa ke titik nol? Ya. Karena kalau kita minta aja susah, bagaimana kita memberi? Ketika kita berharap aja susah, bagaimana kita memberi? Ketika kita berdoa aja susah, bagaimana kita bisa memberi? Dan nanti saya akan bercerita amalan terakhir, manusia terakhir yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu bukan sedekah, bukan kemudian baca Quran, tapi berdoa kepada Allah. Ini sudah siapin tuh, udah saya siapin naskah apa segala macam. Nanti yang pada ngirim nomor WA ke apa, call center ada, call centernya ya, call center Joey, call centernya di mana? Nomor berapa? Teman-teman. Silakan teman-teman diketik di 0818 berapa itu? Yeah. Call center kita. Sambil disiapin nanti ini buat materi berikut nih, karena ini isinya tentang bagaimana saya akan menunjukkan satu manuskrip
betapa kemudian amal terakhir itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu menjadi amal paling terakhirnya banget, manusia paling akhir yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya amalan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad itu amalan yang nanti di hadapan Allah dan kita-kita insyaallah dengan izin Allah diizinkan itu berdoa. Jadi sedekah itu temannya itu doa. Minta. Tapi kita cukupkan dulu pembahasan sampai di sini. Ya. Jadi sebelum nanti kita bicara juga tentang bab sedekah, saya mau ngajak pada titik nol yang lain, yakni minta bab minta. Bab minta. Saya pengen orang berani minta gitu sama Allah gitu loh. Mintanya gak berani bagaimana sedekah yang ngasih kan sedekah kan ngasih. Mudah-mudahan inspirasi dari pelajaran Nabi Nuh, Abdan Syakura, perjalanan Isra ya. Perjalanan kemudian juga kita alla tattakhidhu min duni wakila, jangan sampai kita ngadunya sama orang lain, minta tolongnya sama orang lain, bersandar ke sengsem sama orang lain, itu nanti menjadi pijakan buat kita berangkat ke pengetahuan tentang sedekah dan juga tentang yang lain.